Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romidah. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Wiralodra. Di sini saya akan menceritakan ulang atau menceritakan secara singkat mengenai novel yang telah saya baca, yaitu novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, yang mana tebal dari novel ini yaitu 135 halaman, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi yang diampu oleh Ibu Imas Juidah MPD. Baik, langsung saja. Jadi novel Hujan Bulan Juni ini menceritakan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana mereka tahu bahwa mereka saling mencintai walau cara mereka menunjukkannya itu berbeda-beda. Seorang laki-laki dan perempuan tersebut bernama Sarwono dan Pinkan. Sarwono ini seorang laki-laki keturunan Jawa Tulen, asli Solo, yang mana ia merupakan dosen antropologi Universitas Indonesia. Dan Pinkan yang sejatinya mempunyai darah Manado dari bapaknya dan Jawa Solo dari ibunya. Bapak dari Pinkan ini telah meninggal ketika Pinkan masih kecil dan ibunya menetap tinggal di Solo. Pinkan mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Toar, yang mana Toar ini merupakan teman baik Sarwono sejak kecil saat mereka masih sekolah dulu di Solo. Pinkan juga merupakan seorang dosen sejarah Jepang di Universitas Indonesia. Karena sering bertemu antara Pinkan dan Sarwono ini, sehingga mereka bisa menjadi akrab dan dekat. Dialog pertama Pinkan dan Sarwono ketika pertama kali mereka bertemu. Wono itu artinya hutan, kata Pinkan. Kalau Sarwono itu kesasar di hutan. Sementara untuk Sarwono, namanya berasal dari kata sarwo dan ono, yang artinya serba ada. Kisah percintaan antara Sarwono dengan Pinkan ini penuh dengan liku, karena banyak sekali perbedaan di antara mereka, seperti suku, budaya, dan agama. Sarwono ini beragama Islam, sedangkan Pinkan beragama Kristen. Singkat cerita, Sarwono dan Pinkan ini sedang duduk berdua di taman kampus, dan Sarwono memberitahu kepada Pinkan bahwa ia ditugaskan oleh kaprodinya untuk mempresentasikan kesepahaman kerjasama antropologi antara Universitas Indonesia dengan Universitas Samratulangi Manado. Dan Sarwono mengajak Pinkan untuk menjadi asistennya selama ia ditugaskan di Manado. Karena Sarwono ingin menghabiskan momen berdua bersama Pinkan sebelum Pinkan pergi ke Jepang untuk melanjutkan pendidikan. Sar, aku ke Jepang cuma 2 tahun kok, bukan selamanya, kata Pinkan. Kemudian Sarwono diam, menatap Pinkan dan memegang tangannya, kemudian berkata, Pinkan, kamu tahu kok, 1 hari saja bisa menjelma menjadi selamanya. Singkat cerita, Pinkan dan Sarwono sampai di Manado. Hari pertama mereka di Manado, Pinkan menemani Sarwono menjalankan tugasnya untuk mempresentasikan kesepahaman kerjasama antropologi antara Universitas Indonesia dengan Universitas Samratulangi Manado. Hari kedua mereka di Manado, Pinkan dan Sarwono pergi ke suatu tempat yang indah, salah satu danau yang indah di Manado, yang mana kemudian mereka menaiki perahu dan mengelilingi danau tersebut. Pada saat itu, Pinkan berkata, Sar, panas ya, namanya juga bulan Juni, ya pasti panas, jawab Sarwono sembari ia sibuk menulis puisi untuk Pinkan di atas perahu. Dan dari situ Sarwono dan Pinkan memulai obrolan. Kata Pinkan, Sar,
"Kamu kenapa sih gak pernah kirim puisi-puisimu ke koran?" Sarwono menjawab, "Puisi-puisiku itu cuma untuk kamu." Dan Pinkan menjawab, "Bilang saja kalau kamu tidak berani." Sarwono menjawab lagi, "Aku takut orang lain tidak akan mengerti baca puisiku." Dan kemudian Pinkan menanya kepada Sarwono, "Sudah belum?" Pinkan bertanya ke Sarwono apakah dia telah selesai menulis puisi, dan Sarwono menjawab, "Kalaupun sudah, kamu jadi pembaca kedua, dan pembaca pertama itu adalah aku sendiri." Keesokan harinya di sebuah pantai, Sarwono memberitahu kepada Pinkan bahwa ia telah selesai menulis puisinya, dan Pinkan berbicara kepada Sarwono bahwa ia tidak mau membaca puisinya. Akan tetapi Pinkan meminta Sarwono untuk membacakan puisinya untuk dirinya. Puisi yang telah dibuat oleh Sarwono untuk Pinkan yaitu tentang hujan bulan Juni. Tak ada kata yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Iya, mungkin cukup segitu ya yang dapat saya sampaikan terkait cerita singkat novel yang telah saya baca, yaitu Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.